Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Julian Dika Supriyanto di channel saya. Ini Ajuli TS ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang retakan yang terjadi pada dinding rumah ya, terutama pada sudut-sudut kusen ya guys ya. Ini dinding yang ada pada sudut kusen seperti ini ya, seperti gambar ini. Namun sebelum lanjut ke videonya guys, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like. Kemudian kalian komen apabila ada pertanyaan yang kalian mau tanyakan ya guys ya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa dibantu subrek-nya ya guys ya, dibantu subrek, kemudian di share biar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten seperti ini guys. Oke guys, lanjut di videonya. Jadi retak yang terjadi pada sudut kusen itu disebabkan oleh beberapa faktor ya guys ya. Ada banyak faktor yang menyebabkan retak pada sudut kusen. Nah, retak pada sudut kusen yang seperti apa? Seperti pada gambar di awal tadi, retak yang terjadi pada sudut kusen, dan faktor-faktor ini sangat berpengaruh sekali ya guys ya untuk terjadinya retak pada sudut kusen ini. Nah, mungkin banyak dari teman-teman sekalian yang rumahnya mengalami hal seperti ini ya. Mungkin banyak ya dari teman-teman sekalian yang mengalami retak seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada beberapa faktor. Yang pertama adalah yang paling utama itu adalah kurangnya balok anak ya. Jadi biasa itu di antara kusen dan ini pasangan bata itu langsung diletakkan kusennya. Jadi pasangan bata di bawah, kemudian langsung kusen menindis di atas pasangan bata. Ini rawan terjadi retak guys. Nah, umumnya itu baiknya itu digunakan balok anak. Jadi dibawa dari kusen itu dicor ya, sekitar 10 sentian lah naik ya, diberi besi, kemudian sepanjang misalkan 30 cm untuk prosesnya itu bagian bawah. Untuk bagian atas biasanya digunakan full sampai menggapit tiang ke tiang. Jadi itu lebih meminimalisir terjadinya retak pada sudut dari kusen-kusen ya guys ya. Nah, yang berikutnya adalah faktor berikutnya ini, ketika retaknya itu masih dalam kapasitas kecil, tidak tembus dinding, itu faktor kedua adalah biasa yang disebabkan oleh kualitas campuran. Biasanya ya kualitas campurannya kurang baik sehingga dia terjadi keretakan apabila terkena sedikit pergerakan, bisa berupa gempa bumi, getaran-getaran kecil ya. Misalkan kalian berada di daerah-daerah rawan getar seperti di pinggir jalan, itu biasa terjadi retak-retak seperti ini guys. Nah, retak seperti ini tentunya perlu didukung dengan beberapa faktor. Yang pertama itu struktur dari bangunan kalian itu harus kuat ya. Balok dengan kapasitas yang lebih besar dari yang umumnya digunakan pada bangunan-bangunan lain. Nah, yang berikutnya adalah terjadinya crack atau turun pada bagian fondasi. Nah, retakan ini biasa terjadi itu menyeluruh ya. Jadi dari bawah kusen itu sampai ke atas. Seperti pada video saya ini teman-teman. Ini kemungkinannya terjadi crack ya. Pada saat gempa bumi dia cracknya itu dari bawah sampai ke atas ya. Jadi crack seperti ini tuh sangat berbahaya ya, karena terjadi secara menyeluruh ya pada permukaan dinding. Ini kemungkinan yang berbahaya ketika dia rumah tinggal sederhana. Ini dapat dalam jangka waktu lama itu bisa ambruk ya guys ya. Ini biasa terjadi pada KPR rumah perumahan dengan kualitas bangunan yang memiliki mutu yang rendah ya guys ya. Nah, itu. Nah, yang berikutnya adalah retak ini terjadi disebabkan oleh
paparan sinar matahari pada permukaan acian semen. Nah, ini terjadi teman-teman, biasanya setelah mengaci itu kita tidak menyiram permukaan dari semen ya, sehingga ketika terjadi panas yang berlebihan pada permukaan semen itu dapat menyebabkan retak-retak ya. Kemudian tidak dilapisi dengan atau lambat dilapisi dengan cat pelapis ya guys ya. Ini dapat menyebabkan retak pada permukaan dari dinding. Nah, retak ini dikategorikan menjadi dua ya teman-teman ya. Kalau retaknya itu hanya sebatas sebelah saja dari dinding, tidak tembus seperti pada video ini ya. Jadi ini ada video teman-teman, ada gambar ini. Ketika gambar tidak terjadi seperti gambar ini, tentu retaknya tidak terlalu berbahaya ya. Penanggulangannya juga cukup dengan cara melakukan pengecatan, itu sederhana sekali. Namun apabila dia tembus, ini tentunya sangat berbahaya teman-teman. Jadi kalau kita ada rumah yang memiliki retak yang tembus seperti ini, terutama pada sudut kusen, ini sangat krusial sekali terjadinya kerusakan dalam jangka waktu yang mungkin tidak akan panjang ya, terutama pada rumah-rumah yang tidak memiliki struktur kolom, terutama pada KPR ya, biasa terjadi retak-retak seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini seputar keretakan rumah ya pada bangunan. Untuk tipsnya dalam dalam menanggulangi retak seperti ini kita akan bahas di video berikutnya ya, karena durasi terlalu panjang guys ya. Oke guys, silakan buat teman-teman sekalian yang mau komen, mau tanya seputar rumah, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.